Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatama nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'an bi da'wati ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futul arifina bihikmatik wansurna alaina rahmatik wa khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adhilni madhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu ahli pengawasan Minggu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, pertemuan yang kedua. Insya Allah setengah jam ke depan kita akan ngaji sasarengan, ngaos sasarengan kitab Tanqihul Qaul Syarah Lubabul Hadis. Kamari tos diudingakeun hadis anu kahiji. Namun satu acan neraskeun ieu pangaosan, nyandak barokahna ieu saat, nyandak barokahna ieu tempat, urang munajat ka Gusti anu Maha Rahmat, ngadoa ka Gusti anu Maha Kawasa, mudah-mudahan sagarupi pamaksadan urang sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, salajengna urang doakeun ka wargi-wargi urang tangtos dina danget ieu boh caroge atanapi istri, atanapi putra-putri urang nuju teu damang. Syariat urang ngadoa dina ieu saat dina Minggu subuh, mudah-mudahan urang sing disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahirna, sehat batinna. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu likulli da'im dawa'an wa likulli illatin syifaan wa daf'an min kulli minnatin wa bala'in wa nasran ala jami'i adda ya Rasulullah anta umdati fa'agisni fi sitati as'alukal azim rabbal arsyil azim asfiyana Allahumma rabbana sahdi bil bahsya isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yugadiru saqama bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mangga buka kitabna halaman 7. Halaman 7, Paman. Katawis. Ada baris yang di luar kotak, sebelah kiri, sebelah kanan, ada baris yang di dalam kotak. Meningakeun ngawihan deui, ngulang deui, upami baris anu di luar kotak, eta hadisna anu disusun ku Imam Jalaluddin Ahmad Suyuti gitu ya. Nama hadisnya Lubabul Hadis, anu paling kiri, baris kiri atau napi paling kanan. Sedangkan di dalam kotaknya itu adalah syarahnya. Yang nyusunnya adalah Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi. Ini ya, pangarsa Paman, Paman ketinggal, Paman tanya. Ya, hadisnya, ini lubabul hadisnya, lubabul hadis, ini syarahnya. Syarah lubabul hadis, maksudnya anu dikarang ku Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi. Begitu. Kemarin kita sudah hadis yang pertama, masih dalam bab al-babu awali fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Jadi bab awal ini, bab anu kahiji nguningakeun mertelakeun kautamianana ilmu sareng ulama. Ulang sakediknya, pas kapendak Pak ngersa Pak Haji Mama. Halaman 7, baris kenca, muntah eta. Ulang sakedik supados kaemutan deui kurang sadaya. Simkuring ngambil ringkasna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Udah Mas Kamisan udah ketemu? Li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Jadi kanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyarios ka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Abi Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julu suka sa'atan fi majlisil ilmi, di mana-mana anjeun calik sa'atan hiji saat fi majlisi ilmi, di tempat majelis ilmu, la tamasu qalama, dengan tidak menyentuh ballpoint atau pulpen, tenyepengan, wala taktabu hurfan, dan tidak menulis satu huruf pun, khairul laka min itqil alfi raqabatin. Itu lebih baik kita langkung saya min itqil alfi raqabatin, tibatan ngabebaskeun, ngamerdekakeun alfi raqabatin 1000 abid. Eta nu kahiji. Wa nadroka ila wajihil alimi, sareng ningali anjeun ila wajihi ka pamenteuna, ka wajahna al alim jalmi alim, khairul laka eta langkung sae min alfi farasin, daripada 1000 kuda, tasaddaqta biha fi sabilillah, yang disodakokan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketilu, yang ketiga, wassalamuka alal alimi, sareng ngucapkeun salam ka hiji jalmi alim, khairul laka, itu langkung sae lebih baik min ibadati alfa sanatin. Min ibadati alfi sanatin, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nah itu hadisnya, hadis yang pertama. Sebagian kemarin sudah dijelaskan makna dari syarah lubabul hadis ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi. Jadi terkait dengan penjelasan hadis yang pertama, ini riwayatnya kaza zikrohi al-hafid al-munziri. Jadi riwayat yang tadi keutamaan-keutamaannya sebagaimana yang sudah disampaikan,
disampaikan didugikan ku Al-Hafidz Al-Mundhiri fi Duratun Al-Yatimah dina kitab Duratun Al-Yatimah. Masih dina penjelasan anu hadis kahiji wa an Umar ibnu Khattab di sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab qala anjeunna nyarios eta sahabat Umar teh sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuring ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios yaqulu Rasulullah bersabda man masa ila khalaqal alimi man sasaha jalma boh istri atanapi pameget masa ila khalaqal alimi berjalan mapah ila khalaqal alimi ka tempat khalaqalna ilmu sapertos kieu gitu di bumi angkat niat awal naman badena tepan subuh berjamaah teras saparentosna depan subuh urang ngumpul di halokah ilmu di tempat ngumpulna ilmu kana lahu maka eta kanggo jalma teh anu mapah ti bumina teras sumping ka tempat halaqahna ilmu bikulli hutuwati mi'atan maka setiap lengkahna begitu hutuwa bikulli hutuwat maka setiap langkahnya itu mi'atan hasanah mendapatkan pahala 1000 kebaikan. Jadi kalau dari sini rumah yang paling jauh siapa Mas Kamisan? Dari Masjid Uratulus kok? Setiap langkahnya itu ke tempat yang halokah ilmu, setiap langkahnya. Maka akan mendapatkan mi'atan hasanah, 100 kebaikan. Faija jalasa, kemudian orang itu duduk. Indahu wastami'a, duduk di sebelahnya orang yang ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, wastami'a, kemudian mendengarkan. Matana wastami'a kan kata kerjanya, kata bendanya, orangnya sebutnya mustami. Mustami itu mendengarkan. Maka ketika dia duduk di sebelahnya, wastami'a, kemudian mendengarkan, mayakulu, apa-apa yang diucapkannya, non rupi anu didugikeun ku eta jalmi alim teh, kana lahu, maka jalmi nu eta, nu tadi, anu calik, digigireun jalmi alim, teras ngupingkeun, bikuli kalamati, maka setiap yang diucapkannya, kenging hasanah, kebaikan juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau di tempat lain, kalau ngaji seperti ini tidak jauh jaraknya, gitu. Ngumpul gitu. Kalau AA Agim tuh kalau lagi ngaji di Darul Tahid kan gitu. Dekat sampai sini begitu. Begitu. Dan tidak terhalang wajahnya seorang alim dan ketika dia mendengarkan apa yang disampaikannya, kemudian maka dia akan mendapatkan keberkahan. Ma yaqulu kana lahu, maka setiap yang diucapkannya itu bikulli kalimatin, setiap kalimat yang disampaikan hasanatun, satu kebaikan. Kaza zakaro, ini riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, disampaikan oleh An-Nawawi fi Riyadus Shalihin, dina kitab Riyadus Shalihin. Nah, eta penjelasan hadis anu kahiji. Ayeuna urang nincak karena hadis yang kedua begitu. Jadi Kang Nugi, jadi setiap bab itu kitab Tanqiul Qaul ini terdiri dari 40 bab. Satu babnya itu adalah 10 hadis. Nah, ini baru ngebahas hadis yang pertama, bab pertama, fadilah ilmu dan ulama. Nggak tahu sampai kapan nih selesainya bab pertama ini begitu. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan setiap minggu kita akan, minggu subuh kita akan bersama-sama belajar kitab Tanqihul Qaul, Syarah Lubabul Hadis. Mangga ayeuna hadis anu ka 2,
Palih kenca kalau dihitung dari bawah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris ke-10 dia dari bawah. Masih palih kenca halaman 7, baris ke-10 di handap. Terus kapendak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Mangga orang sasarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Wa qala sareng parantos ngadawu sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqihun ari jalmi faqih dina sapali hartosna teh engke dijelaskeun saha atuh cenah jalmi faqih teh. Sakali deui faqihun ari jalmi anu ngartos wahidun. Wahidun teh sabaraha hiji? Hiji. Ari jalmi anu ngartos wahidun nyaeta sajalmi eta hiji jalmi mutawariun mangga sareng bari apik nyaeta jalmi teh nya ngartos nya apik tah gitu. Wa mutawariun nya bari apik asyaddu maka eta lebih berat. Jadi sapalima anu nyaros asyadu teh berat di dieu mah tiasa dihartoskeun eta leuwih ripuh begitu. Ala syaitani ka syaitani min alfi tibatan ngagoda alfi abidin 1000 jalmi anu tukang ibadah. Mujtahidin eta jalmi anu tukang ibadah teh sungguh-sungguh jahilin bari bodoh wariin bari apik. Tah eta garis besarnya nya. Ieu anu disebutkeun teh eta sebatna hadis anu kadua tina bab fadilah ilmu sareng ulama tina lubabul hadis. Kumaha penjelasanna ieu hadis anu kadua teh? Bismillahirrahmanirrahim wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqihun ari jalmi faqih. Naon cenah ari jalmi faqih teh? Ai alimin bi ilmi asy-syari'ati tah. Eta anu maksad jalmi faqih teh buktosna eta jalmi alim teh bi ilmi asy-syari'ati. Uninga kana syariatna. Cim kuring mah namanya uninga kana syarat sareng rukunna ibadah. Tah eta jalmi faqih begitu. Wahidun mutawariun salah sahiji jalmi faqih mutawariun bari apik. Apiknya dina naon? Ai mutakalifi bitarkin muharramin. Anu leres-leres ita jalmi teh, jalmi faqih teh anu kerja keras bitarkil muharramin. Anu nebihan tina paharoman. Menjauhi hal-hal yang haram. Asyadu ala syaitani. Itu tuh lebih berat, lebih ripuh. Ala syaitani, ka setana, ka syaiton, min alfi abidin, mutajahidin. Lebih ripuh, lebih susah menggoda, alfi abidin, 1000 tukang ibadah, mujtamidin. Anu bener-bener orang itu giat ibadah. Ai bil ibadati, yang betul-betul dia ibadah. Jahilin, orang itu tuh bodoh gitunya, punten. Jahilin, dia tidak tahu apa yang dilakukannya, maksudnya tidak tahu ilmunya apa yang dia lakukan. Wariin ain narokal muharram. Kalau tidak tahu apa yang diharamkan.
Jadi maknana ieu hadis teh bahwa seorang yang tahu ilmu karena syariatnya, meskipun dia satu orang dan dia berusaha keras menjauhi apa yang diharamkan di tarakil muharrami, hal-hal yang diharapkan, asyaddu ala syaiton, itu tuh lebih berat begitu bagi setan itu. Min alfi ibadatin mujtahidin. Dibandingkan dengan 1.000 orang yang tukang ibadah, yang sungguh-sungguh, jahilin, dia tidak tahu apa yang dilakukannya, dan dia tidak tahu tentang apa yang diharamkannya. Jadi maksudnya eta jalmi mah salat gitu. Itu model tahajud, salat tahajud naon 11 rakaat. Dia mengejar kuantitasnya begitu. Allahu Akbar. Tapi ketika dia melakukan suatu amal ibadah, dia tidak tahu syarat dan rukunnya ibadah. Nah, itu tuh lebih mudah digoda begitu, kata setan. Lebih mudah digoda 1.000 abid yang ketika dia melakukan suatu ibadah, suatu amalan, dia tidak tahu syarat dan rukunnya. Dibandingkan dengan satu orang yang tahu gitu tentang syarat dan rukunnya ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Afaza jalika, penjelasan yang barusan itu yang disampaikan oleh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi itu disampaikan pula oleh Al-Azizi dari Imam Al-Azizi, nukila dinukil anit At-Thayyibi. Jadi dari At-Thayyibi. Wa fi riwayati, dalam suatu riwayat At-Tirmizi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka menyampaikan bahwa faqihu wahidan, orang yang apik jalmi anu ngartos, wahidan sanaos hiji, sanaos saurang, asyaddu ala syaitani, itu leuwih ripuh kanggo setanna min alfi abidin, daripada ngagoda 1.000 tukang ibadah. Nah, itu penjelasannya terkait dengan hadis yang kedua begitu. Mudah-mudahan ini kan pertemuan yang subuh yang kedua, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita dapat ilmu gitu. Nah, ini dasarnya gitu. Ya, nanti akan disampaikan bagaimana kitab ini nanti ada di dalamnya, ada fadilah masjid, ada fadilah azan, ada fadilah sholawat, ada fadilah istighfar gitu. Dan yang setelah ini nanti kan ada fadilah lafad la ilaha illallah. Begitu mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada sesuatu yang misalnya kurang paham, insya Allah bisa ditanyakan. Kalau bisa saya jawab begitu. Kalau tidak ya nanti saya catat begitu. Ya intinya bahwa kitab yang ada di Bapak Ibu semua itu nama kitabnya adalah sekali lagi Tanbihul Qaul, Syarah Lubabul Hadis. Disusun dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi. Jadi Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi itu menjelaskan kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sama dalam kitab yang lain juga, model kitab Dalilun Falihin itu. Dalilun Fatihin itu juga syarah dari kitab Riyadus Shalihin. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu jelas makna dari hadis ini, tentu kita harus tahu juga bisa memahami syarahnya. Insya Allah gitu. Ini terkait dengan hadis Lubabul Hadis, syarahnya ada di kitab Tanbihul Qaul. Begitu untuk sementara pagi hari ini, masih ada waktu, mangga bagi yang misalnya ada kurang jelas begitu. Baik dari hadis yang pertama atau hadis yang kedua.
tadi seperti itu ya. Mangga pangersa Pak Haji Aep, Pak Maman, Pak Kamisan. Ya, mangga. Oh, eh, oh, oh, oh. Aturun Pak Maman. Maksud anu disimkuring hadis kahiji hadis kadua dina ieu pangaosan teh hadis anu kahiji bab fi fadilatil ilmu sareng ulama. Jadi sanes urutan hadis anu yang tersebar selama ini yang kita ketahui. Dina kitab ieu teh bab anu kahijina teh nguningakeun kautamiana ilmu sareng ulama. Tah dina bab anu kahiji ieu tadi simkuring dugikeun setiap bab teh aya 10 hadis. Hadis anu kahiji bab anu pertama kitu pamantah nguningakeun tadi aya 3 rupinya kautamianana jalmi anu calik, nu sumping, jalmi anu ninggal rarayna seorang alim, jalmi anu ngucapkeun salam. Leres emang. Jadi ieu mah sanes urutan hadis anu yang menyebar tapi ieu mah maksud teh tadi hadis anu kahiji anu kadua ieu teh tina bab kahiji nguningakeun kautamiana ilmu sareng ulama. Lantas saur Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi anjeunna oge teu nutupi dina penjelasanna. Upami penjelasanna ieu hadis teh dhaif, dhaif. Upami sahih, sahih. Anjeunna mengadugikeun naon rupi sesuai dengan kemampuannya. Oke kata wis saur anjeunna teh, oh ieu teh hadis teh dhaif. Tapi anjeunna oh ieu teh hadis teh sahih gitu. Tadi contoh anu hadis nu kahiji anu didugikeun ku naon? Kabar ti Sayyidina Umar bin Khattab itu beureuhna ieu oge diserat ku Imam Nawawi dina kitab Riyadus Shalihin. Sebagian ulama mengatakan kalau kitab Riyadus Shalihin derajat hadisnya adalah sahih gitu. Karena sering menyampaikan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim begitu. Nah, terkait dengan hadis begitu. Jadi istilahnya itu tuh ada 3, Paman. Jadi ada hadis, ada asar, ada khobar. Jadi hadis mah langsung apa yang manja'a min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au qauli bi fi'li. Jadi upami hadis mah langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa perkataan atau perbuatan. Sedangkan asar sok nyarios oge asar tehnya. Jadi kitab Nasahihul Ibad itu yang disusun oleh Ibnu Hajar Asqalani lebih banyak menyampaikan asar. Asar itu adalah riwayat yang disampaikan selain oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW, oge oleh para sahabat. Nah itu. Yang nukatilu adalah khobar. Khobar itu hadis sumbernya tetap dari Kanjeng Rasul, juga hadis yang disampaikan oleh para sahabat dan para tabi'in. Ya salah satu tabi'in yang kita kenal adalah yang Musri itu Ibnu Hasanan itu salah satu tabi'in begitu. Termasuk Ibu Thaimah. Ada juga yang sebagian orang mengatakan itu adalah tabi'in. Begitu Paman. Jadi uihan deui maksudna anu hadis kahiji anu kadua ieu mah tina bab kautamian ilmu sareng ulama. Sanes urutan hadis yang
yang sama-sama kita ketahui selama ini. Pangin kayak itu, Paman? Mangga? Bapak, mangga? Masih pusing. Dari mana? Masih sini? Ah, ya ini kita pertemuan kedua. Ya ini ketahui, untuk diketahui saja, ini kitab ini tuh sudah saya sampaikan gitu di pengajian saya setiap malam Jumat. Itu sejak tahun 2018. Sekarang baru bab ke 21. Padahal ini bab tuh ada 40 bab. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 tahun belum beres-beres. Dan itu pertemuannya hanya malam Jumat. Sebelum ibu-ibu baca Yasin. Jadi terbatas waktunya. Begitu. Dan itu hanya bisa disampaikan satu hadis. Ya kadang-kadang kalau pas lagi Ramadan kan berhenti dulu. Tidak ada pengajian malam Jumat. Nah itu sudah sampai ke bab 21 menjelaskan keutamaannya zikir. Nah ini di Masjid Urwatul Wusko ini kita memulai awal. Makanya saya catat kemarin itu pertemuan pertama adalah 22 Muharram 1446 Hijriah atau 28 Juli 2024. Nggak tahu sampai kapan nih pengajian kitab ini di Masjid Urwatul Wusko setiap minggu. Awalnya begitu, niatnya adalah sebulan sekali ngaji di Urwatul Wusko. Tapi sayang kan kita memanfaatkan waktu kita begitu. Apalagi ini bab pertama ini fadilahnya luar biasa. Jadi Imam Jalaluddin Asyuyuti itu menyampaikan keutamaannya ilmu dan ulama di awal penyusunannya, di bab pertamanya. Karena ketika orang sudah tahu keutamaannya bagaimana mencari ilmu, begitu, maka akan mudah. Begitu. Oh, geningan kieu, jika tadinya, julu suka sa'atan fi masjidil ilmi, la tamasu qalama, wa la taktubu hurfan, khairu min itkin alfi rokobatin. Dia tuh hanya duduk saja begitu, tidak megang pulpen, tidak nurus, tidak nulis satu huruf pun. Itu tuh lebih baik gitu daripada lebih baik daripada seribu abid yang dibebaskan. Nah, nadruka ila wajihi gitu. Jadi senang aja gitu. Makanya di dalam pengajian itu kalau kita ikut ngaji itu jangan sampai wajah mata kita terhalang oleh sesuatu untuk melihat seorang yang menyampaikan ilmunya. Gitu. Makanya suka ayo mendekat, jangan jauh gitu. Jangan nyumput, ngaji teh nyumput gitu. Yang kedua adalah salam. Ini selalu kebiasaan buat kita ya, di kita. Bagaimana ternyata ketika wahai Ibnu Mas'ud, ketika engkau mengucapkan salam alal alimi ke seorang yang punya ilmu, khairul laka, itu lebih baik. Min ibadati alfi sanatin. Lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Nah yang kesini-sininya nanti ada di bab pertama ini menjelaskan bagaimana keutamaannya ilmu terus nanti ulamanya. Sampai nanti di bab kedua adalah fadilah zikrullah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya sedikit karena kemarin sudah disonding oleh Kang Nugi di grupnya Urwatul Wusko terkait dengan fadilah lafad la ilaha illallah. Itu ya sedikit. Itu ada di halaman 9. Coba buka halaman 9. Masih ada waktu. Barangkali masih ada pertanyaan sebelum di bab yang pertama. Ini kita nggak apa-apa loncat sedikit ke bab kedua. Nanti minggu depan hadis ketiga lagi. Jadi makanya judulnya adalah keutamaan ilmu dan ulama the series gitu. Bagian satu bagian. Karena satu hadis kadang-kadang suka lama penjelasannya. Nah ini buka halaman 9
terkait dengan, nggak apa-apa loncat, nanti kita akan balik lagi. Al-babu sani fi fadilatil la ilaha illallah. Al-babu sani, bab yang kedua ini, sebelah kiri, halaman 9, sebelah kiri paling atas. Al-babu sani fi fadilatil la ilaha illallah. Menyampaikan keutamaannya lafaz la ilaha illallah. Ini sedikit Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sepintas saja. Atau mangga upami tos kapenda kurang sasarengan. Atos qala mangga sareng parantos ngadawuh an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala man sing saha jalma jadi boh istri atanapi pamageut qala nyarios eta jalma kuli yaumi setiap harinya nyarios naon la ilaha illallah mangga Muhammadur Rasulullah mi'atan marotin jaa 100 balikan jaa maka eta jalma yaumal kiamati jaga nanti pada hari kiamat wa wajhuhul wajahnya kal badri bercahaya gitu. Ya, bercahaya seperti bulan biasanya gitu. Jadi ketika nanti di hari kiamat itu orang yang setiap harinya mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa balik? Mi'atan marotan, 100 kali setiap harinya, maka jaga kelak dia di hari kiamat itu yaumal kiamati wa wajuhul kal badri, maka wajahnya bercahaya seperti cahayanya bulan purnama. Di dalam penjelasannya seperti itu. Sedikit saya penjelasan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihani. Maka telah berkata dua orang faqih, ana milazamati saknyana yang nusok ngalajimkeun zakaruha anu ngalajimkeun zikir dina inda dukhuli munjilin, maksudna di dieu teh anu zikir lafaz la ilaha illallah inda dukhula munjila, setiap masuk rumah. Nah ini Kang Kamisan, jadi dua orang fakih ini berkata barang siapa yang suka membiasakan malazimata zikruha, zikir lafaz la ilaha illallah inda duhulil munzila, setiap masuk rumah. Jadi ketika kita buka pintu, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi doa masuk rumah, tanfil fakro, maka akan dijauhkan dari yang namanya kefakiran. Gitu ya. Jadi ketika masuk rumah teh jangan ujul-ujul. Ya mungkin kita mah suka diawali dengan abayal gitu atau assalamualaikum gitu. Tapi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum tok-tok. Dan ketika kita melangkahkan kaki kita ke rumah kita, jangan lupa juga dibarengi dengan zikrullah, yaitu mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka oti orang tanful fakro, maka akan dijauhkan dari kefakiran. Masya Allah. Itu aja dulu gitu.
sepintas terkait dengan bab kedua. Nu memang bab kedua pengarsa pemahaman hadis nu kahiji ari nu tadi mah bab nu kahiji atos dugikeun ka hadis kadua gitu ya. Insya Allah minggu depan subuh depan kita akan masih di bab pertama fadilah ilmi dan ulama, keutamaan ilmu dan ulama, meneruskan yaitu hadis yang ketiga. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak upami aya patarosan urang doa mangga. Nah, ya di sini kan tadi di hadis yang pertama itu. Meskipun dia tidak pegang pulpen, meskipun dia tidak menulis, begitu dalam arti menulis, itu kan lebih baik min inkin alfi rokobatin, lebih baik daripada membebaskan 1000 abid. Nah, itu kan ketika seseorang ikut pengajian, kemudian menulis apa yang disampaikan, ya tidak apa-apa, begitu kan. Ini mah kan seolah-olah eta jalmi teh ngan diuk teh hungkul. Gini, memperhatikan aja saya. Kayak tadi kan di dalam hadis yang keduanya dikatakan dia hanya duduk kemudian mendengar. Duduk dan mendengar. Tidak pegang pulpen, tidak menulis satu huruf apa yang disampaikan. Pelan? Iya, calik ngupingkeun nya gitu. Dan itu makan lebih baik begitu ya. Daripada siji abid 1000 abid anu ibadah nu teu apal ilmu sareng nu teu apal syariat sareng rukunna ibadah. Itu wihandikeun tadi pertarosan, nggak apa-apa sambil menulis, ya menulis mapan pakai tangan, tetap mendengar mah pakai telinga gitu. Nah, untuk mempermudah biasanya saya kalau di pengajian-pengajian kayak gitu direkam. Jadi direkam, Mama. Jadi nanti pas pulang dari rumah, kita dengarkan rekaman kita, baru kita bisa menulis. Gitu. Nah, ini bener kitabnya kan, mangga we canak, anu teh can, kayak ini mah canak. Saya kadang-kadang kalau ngaji kayak gitu. Takutnya istilahnya tuh salah paham, non? Gagal paham. Jadi kadang-kadang apa yang dimendengarkan. Nah, jadi kita ketika dengarkan, oh iya tadi, man kola, man barang siapa kola, begitu. Tadi julu suka, sing siapa yang duduk di suatu fi majelis ilmi, gitu. Lam tasu, gitu ya, tidak menyentuh pulpen sedikit pun. Kalau tidak wa kitabul khurfan, menulis huruf satu huruf pun, maka itu lebih baik. Bisa, nanti kita akan belajar. Nah, kitab ini kita belajar bagaimana kita ngasih jabar, ngasih JR, ngasih daumah. Begitu. Nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Gitu. Insya Allah nanti kitab ini akan suatu saat akan dibaca sama anak kita. Akan dibaca sama cucu kita. Saya aja ini kitab ini nggak tahu ditulis tiba-tiba sama anak saya ada tulisannya kayak gini. Tiba-tiba nulis aja dia kayak gini tuh. Ini teh apa? Dia sempat berarti merhatikan tiba-tiba nulis surat Al-Baqarah apalah gitu. Gitu. Ini pertama kali saya belajar kitab ini dari guru saya karena ini dalam rangka saya mengamalkan. Tapi beliau sudah almarhum, satu alumni sekolah Pondok Pesantren Sukamana. Beliau itu angkatan pertama, kemudian terus nanti angkatannya Pak Haji Anwar Nur Yamin pangarsa, pun boja anu bungsu. Ini beliau menyampaikan suka ngaji enggak? Suka. Belajar itu. Nah, saya meskipun dia tidak bilang ajarkan kitab Tanhul Kahwal, kajamah tidak, tapi saya sebagai respect karena beliau yang mengajarkan kitab Tanhul Kahwal, maka saya memberanikan diri untuk menyampaikan kembali apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada guna dan manfaat, wabil khusus ke guru saya
Allahumma yarham Ustadz Aceng Kudsi, beliau dari Tasik, Galunggung, Tasikmalaya. Beliau mungkin sudah 5 tahun. Gitu. Nah, beliau yang pertama kali mengajarkan saya kitab Tanqihul Qaul. Awalnya gitu sama, iya teh naon, gitu ya. Iya teh naon sama beliau, tidak dijelasin tuh. Yang sebelah kirinya lubabil hadis, yang tengahnya adalah syarah. Cuma ngikutin aja, buka halaman anu, kayak barusan aja tuh saya kata-katanya, buka halaman anu, baris ke-1 atau baris ke-10. Ya, merhatiin aja, merhatiin. Waktu itu kan kadang-kadang orang itu kan tidak tahu bagaimana cara metode belajar. Gitu. Ternyata ketika ngariung gini, tadi teteh, tanpa ditulis, pulang ke rumah itu suka lupa. Gitu. Tapi kalau misalnya sekarang dengan metode yang baru, direkam, sampai di rumah, oh iya, man, mim, jabar a, gitu, gitu. Nah gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada pertanyaan, ini udah jam 6, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan yang kedua ini ada barokahnya, ilmu yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus mungkin buat kita juga mudah-mudahan ada manfaat nanti buat anak dan istri kita. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tan sahabati Rasulillahi ajmin amin ya rabbal alamin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum man amat. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.